Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam hari ini tanggal 22 Juli 2024. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Yesus itu hidup, saudara, Bapak Ibu. Alami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Rugi besar kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Sebab dengan pengalaman pribadi dengan Yesus, iman kita solid. Mantap kita menjadi anak Tuhan yang militan. Karena Dia adalah juru selamat kita. Dia hebat, Dia dahsyat. Sebagai bukti Bapak Ibu bisa dipelihara sampai detik ini bersama saya. Ini kuasa Tuhan menyatakan bahwa Yesus hidup. Lagi Bapak Ibu rajin baca Alkitab, menjadi pelaku firman, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya seyakin-yakinnya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena Bapak kita Yesus sangat cinta kita semua. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua mulia. Kita dijadikan biji mata Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 10. Oleh karena mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus sebab kuasanya ajaib. El Shaddai menyertai kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini, El Shaddai. Karena berkaitan malam ini kita membaca di dalam Alkitab Kisah pasal 5 ayat 12 sampai 25 tentang rasul-rasul Petrus dan rasul yang lain mengalami kuasa mujizat Tuhan. Di situ kuasa Tuhan dahsyat. Yesus itu hidup. Ada penyertaan Tuhan. Ini penting supaya dalam setiap kehidupan kita senantiasa ada penyertaan Tuhan. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Wallah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah ku takut. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21 demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat, Tuhan Allah Yesus akan tolong kita. Tuhan akan menjaga kita. Tidak ada satu pun wabah celaka yang terkenal di Mesir itu akan ditempahkan kepadamu. El Shaddai, El Shaddai, oh Tuhan Yesus mas segala-galanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
dan memuji namamu yang agung mulia Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Malam ini kami mau baca firman-Mu, Tuhan Yesus, bersama kami Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pusat hidup kami di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur oleh. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Nyata kehidupan saya bersama Yesus di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Allah tiap pagi, ya saya sampaikan, dan malam 2 kali sehari. Tidak pernah bolos, tidak pernah absen saya. Ini bukti nyata karena ada penyertaan Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak bisa bukti nyata. Banyak orang yang mengalami kesakitan segala macam. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sungguh berarti Tuhan Yesus cinta kepada saya, cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Bayangkan kalau ada yang sakit di rumah sakit, kasihan kita. Kita berdoa supaya mereka minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tolong semua. Belas kasihan Tuhan kita minta, penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan tidak bisa berbuat apa. Semuanya bersumber datang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, Ulangan 71, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah kita ada di tengah-tengah kita, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Inilah firman Tuhan. Dan semakin mantap kita, semakin cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita membaca tiap malam perjanjian baru. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 25, demikian firman Tuhan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi selamu dalam persekutuan yang erat. Coba ini. Kuasa Tuhan mujizat terjadi karena ada kebersamaan. Persekutuan erat ini. Rasul diadakan banyak tanda mujizat. Kenapa? Ada persekutuan erat. Makin penting kebersamaan Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita ini supaya rukun, damai, sejahtera, sukacita di dalam Dia Yesus. Seperti tangan kita diizinkan Tuhan, mana lepas. Jempol, telunjuk, ya, jari tengah, jari manis bisa dilepas satu-satu. Ini bukti nyata. Dengan bersatu ini ada suatu kekuatan yang dahsyat. Jadi Tuhan itu ingin betul-betul Bapak, Ibu, Saudara bersatu. Rumah tangga harus rukun, suami istri, anak-anak, antara hamba-hamba Tuhan, baik antar sinode. Mari Bapak Ibu, ya, semua ketua-ketua sinode, saya sebagai hamba Tuhan, mari sama-sama Tuhan. Bapak Ibu semua adalah sama di hadapan Tuhan, adalah sama-sama hamba Tuhan, ya. Yang lebih tua saya hormati, saya anggap kakak saya, ya. Yang lebih muda saya anggap adik saya, yang sebaya. Mari kita sama-sama, kita mencinta pandang Tuhan Yesus, kita menjaga hubungan akrab satu sama lain. Akrab satu sama lain karena ada kasih Tuhan dan sama-sama kita mencintai Tuhan. Di situ terjadi mujizat, ya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Pasti saudara dihormati karena ada Tuhan Yesus. Kalau udah bukan Tuhan Yesus, kacau balau saudara. Seperti di dalam Ulangan kan, bahwa kalau ada Tuhan Yesus, karena Tuhan mau kita nih menjadi umat yang berharga di mata Tuhan, umat yang disegani, umat yang terpuji. Ulangan 26 ayat 19, coba ini. Selalu saya ingat ayat ini. Ulangan 26 ayat 19. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikan. Dahsyat saudara. Untung besar Bapak Ibu. Sungguh saya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan panggil, pilih Bapak Ibu bersama saya menjadi anak-anak Tuhan, yang menjadi umat kudusnya Tuhan, ya. Sehingga mereka umur Tuhan menjadi orang terhormat, ya. Dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dahsyat. Kenapa? Punya persekutuan yang erat satu sama lain. Mari kita hidup rukun, damai, sejahtera, seperti di dalam Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau duduk rukun bersama. Di situ Tuhan akan memberkati kita semua. Terus berikutnya, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya
membaringkan di atas bala-bala dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wah, sobat-sobat, Petrus dipakai Tuhan, kena bayangannya sembuh, mujizat. Itu karena kuasa Tuhan, bukan karena Petrus, bukan karena rasul yang hebat, tapi karena Yesus yang hebat, ya. Dan selalu Petrus dan rasul yang lain memuliakan Tuhan, ya. Maka Petrus berkata, karena Yesus, semua karena Tuhan Yesus, ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berdundun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Saya banyak di dalam lain pekerjaan Tuhan, pelayanan, selalu disertai Tuhan, ya. Saya pernah mendoakan saudara di Jakarta, ya, ada orang kerasukan setan diikat, saudara, ya, tidak bisa sembuh. Saya berdoa dan mereka telepon kepada saya dan keluarganya, apakah Pak Pendeta Yakub bisa menyembuhkan? Saya katakan, saya bukan penyembuh, saya tidak menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang saya sembah, itu yang menyembuhkan. Wah, dahsyat. Saya bawa nama Yesus, memang benar, saudara. Ya, kalau saya salah ngomong, setan kan tahu, ya. Waktu di Kisah Rasul 19, anak sekewa, ya, siapa kau? Rasul Paulus, ku kenal Yesus, ku kenal, siapa kau? Dirajam, saudara. Karena mereka nggak punya kuasa Tuhan. Mereka sombong, mau main-main. Nggak bisa, saudara. Saya tidak boleh sombong. Hamba Tuhan tidak boleh sombong, ya. Tapi rendah hati. Semua karena kuasa Tuhan. Karena ini ada bersama Tuhan. Karena janji Tuhan kan di dalam Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda yang mereka orang percaya. Bahwa kalau bersama dengan Tuhan melain pekerjaan Tuhan. Wah, Tuhan itu menyertai, dahsyat, saudara. Dahsyat, dahsyat Tuhan itu. Baik pada waktu peristiwa COVID, saya mendoakan banyak orang yang kena sakit COVID disembuhkan sama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang ada di dalam diri kita. Yesus yang menyertai kita. Markus 16, 17, 18. Itu betul-betul terjadi dan kita alami. Dinyatakan sama Tuhan. Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh. Amin. Pengalaman pribadi. Setiap kita mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Oleh itu mari kita semua, kita mau cinta Tuhan. Makin akrab dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh, supaya kita punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, itu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Kau coba nih, jahat, saudara. Mereka iri hati, dia tidak suka terjadi mujizat karena Petrus kan rasul dipakai Tuhan, dahsyat sama dengan waktu Yesus. Mereka tidak suka, dia ingin supaya dia, namanya dia yang tersohor. Dia tidak suka Petrus ada nama Yesus. Tapi mereka ditangkap, tapi tidak tahu ada kuasa Tuhan yang menyertai Petrus, menyertai rasul-rasul. Ayat 18. Mereka menangkap rasul itu, lalu masukkan mereka ke dalam penjara kota. Tapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu, dan bawa mereka keluar, katanya, pergilah, berilah di bait Allah, dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi jelas tujuan Tuhan kepada kita semua, memberikan firman Tuhan, memberikan kabar kesukaan, kabar tentang Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Malaikat Tuhan kan diperintahkan, saudara, seperti dalam Mazmur 91. Saya mau baca. Bicara malaikat Tuhan, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Mazmur 91 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Puji Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyertai kita. Dia akan perintahkan malaikat Tuhan, akan jaga lindungi hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, semua anak-anak Tuhan akan disertai Tuhan. Ada malaikat Tuhan, dan ternyata di sini Tuhan mau supaya kita pergi memberitakan firman Tuhan hidup, supaya tujuannya supaya banyak jiwa-jiwa tidak tersesat, bertobat kembali kepada jalan yang benar, dan mereka diselamatkan. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya,
dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Bingung mereka, saudara. Tidak tahu dia kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan mampu sanggup melakukan perkara besar. Dia tidak tahu bahwa ada malaikat Tuhan menyertai rasul-rasul. Sehingga kuasa Tuhan berlaku. Sehingga keluar dari penjara, saudara. Ya, kata di ayat ke-20, pergilah berdiri dari bait Allah. Beritakan seluruh firman itu, Bu. Ada malaikat Tuhan, ya. Bingung mereka. Padahal mereka katanya terkunci, rapi, ada pengawal. Tapi ternyata ayat 24, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam kepala mendengar pelaporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi rasul-rasul itu. Ayat 25, tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah. Dan mereka mengajar orang banyak. Wah, dahsyat. Inilah kuasa Tuhan. Inilah pekerjaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dahsyat kalau Tuhan coba kerja. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, melalui firman-firman selalu kita dengar, mantap iman kita, makin cinta Tuhan. Jangan pernah menjadi orang penakut, tapi hiduplah takut akan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Stop dosa, jauh dari keadaan kedagingan, tapi dekatlah bersama Tuhan. Percaya, Tuhan akan menyertai kita. Karena Tuhan mau supaya kita memberitakan firman Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu mungkin ada saudara, family, teman belum terima Yesus, beritakan itu firman kepada mereka. Supaya Bapak Ibu ada andil untuk kerajaan surga. Andil dalam melaksanakan amanat agung dari Yesus. Karena Tuhan tidak mau satu orang binasa, tapi Tuhan mau semuanya jiwa diselamatkan melalui berita Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Usah ku takut, jangan takut. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah. Amin. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Amin. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Tuhan Yesus bersama kita. Melalui firman Tuhan, andalkan Tuhan, dan mari jaga kasih persaudaraan. Jaga hubungan erat di situ terjadi karena persekutuan yang erat satu sama lain. Dan selalu libatkan Tuhan Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang dimuliakan. Melalui hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.